Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah penjelasan tata cara mengakses aplikasi Zoom untuk user kantor wilayah, mulai dari halaman login sampai dengan mengakses tim menu pada Zoom. Setelah Bapak atau Ibu masuk ke dalam web Zoom, Bapak atau Ibu diminta untuk login terlebih dahulu dengan memasukkan email dan password yang sudah terdaftar. Setelah itu, silakan klik tombol login. Lalu, Bapak atau Ibu akan masuk ke dalam Zoom user kanwil. Bapak atau Ibu dapat masuk ke dalam beranda madrasah swasta. Pada halaman ini terdapat menu yang berisi dashboard, permohonan, SK izin operasional, tracking permohonan, dan manajemen user. Setelah itu, pada menu permohonan terdapat 4 menu yang meliputi penerimaan dokumen, rapat pertimbangan, operasional, TTE dokumen, data SK dan piagam, dan penutup madrasah. Sebelum masuk ke menu penerimaan dokumen, user kanwil diminta untuk melengkapi profil user terlebih dahulu. Tahap pertama pada menu penerimaan dokumen. Data-data yang sudah direkomendasikan oleh Kapko akan diterima oleh user kanwil di menu ini. Selanjutnya, user kanwil perlu melakukan klik pada tombol Terima Dokumen, lalu mengisi beberapa form seperti nama penerima dokumen, memilih nama penerima dokumen dan data. Pada hal ini, tanggal surat dan nomor surat sudah otomatis tergenerate oleh sistem. Sebelum user kanwil menerima dokumen dan data permohonan perizinan, user kanwil juga bisa melakukan pengecekan dan melihat data-data hasil submit permohonan dari yayasan, mulai dari berkas, informasi lembaga, penyelenggara, serta kelengkapan lainnya. Langkah terakhir, user kanwil dapat kembali ke tab Terima Dokumen dan perlu melakukan klik pada tombol Terima Dokumen dan data permohonan perizinan, maka proses menerima dokumen selesai dan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu rapat pertimbangan. Tahap kedua pada menu rapat pertimbangan. Dokumen-dokumen yang sudah diterima oleh user kanwil selanjutnya akan masuk ke menu ini. Di sini user kanwil perlu melakukan klik pada tombol rapat pertimbangan, lalu memilih peserta rapat yang sudah terinput dan dapat menambahkan peserta rapat dengan mengisi beberapa form seperti nama, nik, dan jabatan. Setelahnya, user kanwil perlu mengisi form sekali lagi. Pada hal ini, tanggal surat dan nomor surat sudah otomatis tergenerate oleh sistem. User kanwil wajib mengisi waktu selesai rapat dan hasil keputusan rapat, dan perlu melakukan klik pada tombol Terima buat berita acara hasil rapat pertimbangan. User kanwil juga bisa melakukan pengecekan dan melihat data-data hasil submit permohonan dari yayasan, mulai dari berkas, informasi lembaga, penyelenggara, serta kelengkapan lainnya. Maka proses rapat perimbangan pada user kanwil selesai dan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu operasional. Tahap 3 pada menu operasional, data-data yang sudah direkomendasikan melalui rapat pertimbangan akan diterima di menu ini. Selanjutnya, user kanwil perlu melakukan klik pada tombol nota dinas, lalu mengisi beberapa form seperti tanggal nota dinas, sifat surat, dan nomor surat. Pada hal ini, tanggal nota dinas dan nomor surat sudah otomatis tergenerate oleh sistem. Setelah user kanwil melakukan klik pada tombol Terima Save, maka nota dinas berhasil ditambahkan. User kanwil juga dapat mengklik tombol Detail untuk melihat dokumen mana saja yang dapat di-download setelah proses operasional pada user kanwil selesai, dan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya pada user pusat menu verifikasi SK dan piagam. Tahap selanjutnya setelah menu operasional. Pada menu TTE dokumen, dokumen-dokumen yang sudah diterima oleh user pusat selanjutnya akan masuk ke user kanwil di menu ini. Bapak atau Ibu dapat mengecek dokumen SK dan dokumen piagam dengan status sudah TTE.
Bapak atau Ibu dapat melakukan tantangan pada dokumen dengan memilih dokumen mana saja yang ingin ditetek. Lalu, klik button lakukan tantangan elektronik pada pengajuan terpilih. Setelah itu, Bapak atau Ibu dapat mengisi form NIK, password, dan upload file tantangan dengan format PDF. Tahap kedua, SK dan piagam. Pada menu SK dan piagam, data-data yang sudah direkomendasikan oleh pusat akan diterima oleh user Kanwil di menu ini. Selanjutnya, user Kanwil perlu melakukan klik pada tombol detail, lalu mengupload file surat permohonan, nama calon lembaga tanpa jenjang, nomor akta, tanggal pengesahan notaris, nama notaris pembuat akta, nomor SK Menkumham, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan alamat. Pada hal ini, nama organisasi atau yayasan sudah otomatis tergenerate oleh sistem. Setelah semua form terisi dengan benar, Bapak atau Ibu dapat mengklik button Save. Selanjutnya, pilih madrasah yang akan direkomendasikan untuk ditutup dengan klik tombol Tutup Madrasah. Lalu, isikan beberapa form yang diminta. Terakhir, klik tombol Kirim Data ke Pusat untuk melakukan pengiriman data penutupan madrasah ke pusat. Jika pengajuan sudah dikirim ke pusat, maka tombol akan berwarna biru dan bertulis "Sudah kirim ke pusat". Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.